Donald Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat, kembali membuat ulah. Bukan hal baru memang, tapi kali ini kelewatan. Ia menampar semua mitra dagang dengan tarif tinggi, tanpa perhitungan masuk akal, tanpa logika ekonomi sehat, dan yang paling parah, tanpa rasa hormat. Trump beralasan Amerika dizolimi. Katanya, pemimpin asing mencuri pekerjaan mereka, pabrik dijarah, dan mimpi Amerika dihancurkan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menzolimi? Data menunjukkan Indonesia dikenai tarif 32%. Padahal, kita hanya mengekspor bahan mentah, bukan senjata. Vietnam batok tarif 46%, padahal mereka hanya mengirim tekstil dan elektronik. Cina tarif 34%, meskipun Amerika sendiri bergantung pada pasokan dari sana. Jadi, siapa yang merusak perdagangan dunia? Negara lain atau justru Amerika sendiri? Sebelum kita mengupas lebih dalam, mari tulis doa dan harapan kita untuk negeri ini di kolom komentar. Bagi saudara-saudara muslim, jangan lupa menuliskan sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Trump mungkin berpikir dunia akan tunduk, tapi ternyata tidak. Prancis langsung bereaksi, membekukan investasi 20 miliar euro ke Amerika. Kanada mengancam balik, semua kendaraan Amerika akan dikenai tarif 25%. Dan Indonesia? Jangan diremehkan. Prabowo tidak teriak-teriak di podium, tapi ia menyusun strategi, memperluas pasar ke BRICS, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan konsumsi domestik lewat program makan bergizi gratis. Gerakannya kalem, tapi tajam. Diam, tapi tepat sasaran. Bagi yang hobi nyindir dan bilang Indonesia lemah, taat pada negara besar, lihat faktanya. Ketika tarif Amerika memukul, Indonesia justru jadi tempat perlindungan baru. Prancis mengajak kerjasama, Eropa siap berinvestasi. Dunia mulai melirik Indonesia sebagai poros alternatif. Kenapa? Karena kita punya stabilitas. Jokowi telah membangun pondasinya dan Prabowo siap melasatkan lajunya. Berhentilah jadi penonton yang hanya bisa menghina. Negara ini butuh dukungan, bukan drama. Trump boleh bicara soal mimpi Amerika, tapi kita bicara kenyataan. Indonesia sudah bangkit. Kita bukan negara kecil yang bisa diatur seenaknya. Kita punya strategi, diplomasi, dan yang terpenting, pemimpin yang tahu kapan harus diam dan kapan menekan pedal gas. Jokowi paham, Prabowo paham, dan rakyat kini mulai paham. Buat yang masih menyebar fitnah, bilang Indonesia tunduk pada Amerika. Sadarlah, yang kita lawan justru Amerika. Yang kita tarik investasinya adalah Eropa dan Asia. Yang kita bangun adalah aliansi BRICS. BRICS bukan sekedar klub negara berkembang. Itu aliansi baru yang membuat Barat panik. Bayangkan, Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, dan kini Indonesia masuk radar. Artinya, kita tak lagi bergantung pada pasar Amerika. Kita diversifikasi, kita dorong ekspor ke pasar yang lebih bersahabat, dan kita bangun sistem perdagangan yang tak tergantung pada dolar. Ini bukan mimpi, ini visi konkret. Hilirisasi nikel, bauksit, dan sumber daya alam lainnya bukan proyek asal-asalan. Jokowi membangun jalannya, Prabowo tinggal menginjak gas. Kita bukan bangsa kuli, bukan bangsa pengekor. Kita adalah bangsa pejuang, dan pejuang harus punya arah. Trump dan elit Washington panas melihat kita mandiri. Mereka terbiasa melihat negara berkembang tunduk dan mengemis. Tapi kini, Indonesia melarang ekspor bahan mentah. Kita minta investor asing ikut aturan kita dan kita buat mereka gerah. Tarif 32% itu bukan sekedar angka dagang. Itu peringatan dari Amerika agar kita jangan mandiri. Tapi Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dulu. Dulu kita diam, sekarang kita siap melawan. Prabowo yang dulu dihina dan dijatuhkan, kini menjadi orang yang diandalkan. Dunia menghormati Indonesia, tapi kenapa sebagian rakyatnya sendiri sibuk nyinyir? Macron mengajak kerjasama, Kanada angkat topi, tapi di dalam negeri masih ada yang teriak, Prabowo boneka, Jokowi diktator, Indonesia dijual ke asing. Asing yang mana? Yang kita tarik investasinya adalah Eropa dan Asia. Yang kita lawan tarifnya justru Amerika. Yang kita bangun adalah aliansi baru.
Kalau masih tak mengerti, mungkin kitalah yang jadi masalah. Ini bukan soal tarif saja, ini soal masa depan. Amerika mungkin masih kuat, tapi kekuatannya menurun. Indonesia sedang naik karena strategi, diplomasi, dan keberanian. Kritik boleh, tapi pakai akal, bukan kebodohan. Sekarang, soal pertahanan. Banyak yang mengira Prabowo cuma bisa pidato atau omon-omon. Salah besar. Di balik senyum kalemnya, Prabowo paham peta kekuatan global. Ia tahu ekonomi tak bisa berdiri tanpa pertahanan yang kuat. Makanya, alutsista kita dibenahi besar-besaran. Bukan gaya-gayaan, tapi sinyal keras ke dunia bahwa Indonesia bukan negara yang bisa diacak-acak seenaknya. Dunia paham sinyal itu. Prancis, Turki, Korea Selatan, Rusia, dan Cina melirik Indonesia untuk aliansi strategis. Amerika mulai was-was. Negara yang dulu mereka anggap mitra kecil, kini punya suara besar. Ekonomi beres, pertahanan kuat, sekarang soal perut rakyat. Negara kuat bukan hanya yang punya tentara, tapi juga rakyat yang kenyang. Program makan bergizi gratis adalah senjata kita menghadapi inflasi global. Trump boleh menaikkan tarif, tapi Indonesia menjawab dengan ketahanan pangan. Petani lokal diberdayakan, anak-anak dijaga gizinya. Kalau rakyat sehat, pendidikan jalan, dan ekonomi tumbuh, siapa yang bisa melawan Indonesia? Ini semua warisan Jokowi. Prabowo tinggal menginjak gas, dan ia tahu cara ngebut tanpa nabrak. Jokowi bukan dewa, ia manusia biasa. Tapi coba tunjuk satu presiden yang bisa bangun infrastruktur, tahan pandemi, hadapi perang dagang, dan tetap jaga stabilitas. Sekarang, tongkat estafet dipegang Prabowo. Ia bukan orang baru. Ia tahu betul liku-liku politik dan pentingnya menjaga Indonesia tetap utuh. Tapi sebagian orang masih sibuk menyebar hoax, bilang Prabowo tak akan melanjutkan program Jokowi. Faktanya, semua program dilanjutkan, bahkan dikembangkan dan ditingkatkan. Jadi siapa yang sakit? Yang kerja nyata atau yang sibuk hidup dengan fitnah dan hoax? Kalian yang tak rela Prabowo naik, yang senang kalau Indonesia jatuh, akan kelelahan karena rakyat sudah cerdas, dunia sudah melihat, dan Indonesia sudah maju. Kita tak butuh nostalgia, kita butuh aksi nyata. Soal utang, mari kita lihat faktanya. Rasio utang Indonesia 38,8% dari PDB. Amerika Serikat 125%. Jepang 260%. Jadi siapa yang megap-megap karena utang? Kita tidak. Utang kita untuk bangun jalan, pelabuhan, bandara, industri, dan pendidikan. Utang produktif bukan dosa. Dosa itu kalau utang dipakai untuk pesta pora. Lalu ada yang bilang rupiah lemah, pemerintah gagal. Tolong buka buku ekonomi. Nilai tukar bukan cuma urusan dalam negeri. Itu efek geopolitik, perang dagang, dan suku bunga global. Yen Jepang, won Korea, rupiah India juga melemah. Tapi Indonesia tenang. Bank Indonesia jaga stabilitas, ekspor digenjot, konsumsi diperkuat. Kita tak panik. Kita tak jual aset seperti tahun 1998. Kenapa mereka nyinyir terus? Karena mereka takut melihat Indonesia berhasil tanpa mereka di lingkaran kekuasaan. Takut melihat Jokowi dan Prabowo bersatu membangun. Indonesia bukan netral. Kita cerdas secara geopolitik. Kita bersahabat dengan semua, tapi tak tunduk pada siapapun. Itu bukan basa-basi. Itu doktrin politik luar negeri baru. Prabowo paham, di balik senyum diplomasi ada martabat bangsa yang harus dijaga. Indonesia kini jadi pusat perhatian. Pemain utama bukan figuran lagi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di persimpangan sejarah. Dunia sedang berubah dan Indonesia bukan lagi penonton. Kita adalah pemain utama yang dengan penuh keberanian mengukir masa depan. Tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, narasi usang tentang mimpi Amerika, dan tekanan dari kekuatan global bukanlah akhir dari cerita kita. Justru, ini adalah awal baru.
Momen di mana Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan bangsa yang mudah ditundukkan. Kita bangsa pejuang, bangsa yang punya visi, dan bangsa yang tahu cara melangkah di tengah badai. Kita telah melihat bagaimana strategi cerdas dan kepemimpinan yang teguh membawa kita ke posisi yang disegani. Jokowi telah membangun fondasi kokoh, infrastruktur yang megah, hilirisasi sumber daya alam, dan stabilitas yang membuat dunia melirik. Prabowo dengan ketenangan dan keberaniannya kini mengambil tongkat estafet itu. Ia bukan hanya melanjutkan, tetapi mempercepat langkah kita menuju kemandirian. Hilirisasi nikel dan bauksit, program makan bergizi gratis, penguatan alutsista dan aliansi strategis dengan BRICS, semua ini bukan sekadar wacana. Ini adalah langkah nyata, visi konkret dan bukti bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada satu kekuatan dunia. Kita telah membuktikan bahwa tarif 32% bukanlah akhir, melainkan tantangan yang memacu kita untuk lebih mandiri. Ketika Amerika menekan, kita menjawab dengan membuka pasar baru di Eropa dan Asia. Ketika Barat panik melihat aliansi BRICS menguat, kita justru menjadi magnet bagi investasi dan kerjasama global. Prancis, Kanada, Turki, hingga Korea Selatan kini melihat Indonesia bukan sebagai mitra kecil, tetapi sebagai kekuatan strategis. Ini adalah kemenangan diplomasi, kemenangan strategi, dan kemenangan rakyat Indonesia yang percaya pada pemimpinnya. Namun, saudara-saudara, kebangkitan ini bukan tanpa rintangan. Di dalam negeri, masih ada suara-suara yang meragukan, yang menyebar fitnah, yang sibuk dengan narasi usang tentang boneka asing atau negara yang dijual. Kepada mereka, saya katakan, bukalah mata, dengarkan fakta, dan lihatlah kenyataan. Indonesia bukan lagi negara yang tunduk. Kita bersahabat dengan semua, tetapi tak gentar melawan siapapun yang mencoba menginjak martabat kita. Rasio utang kita terjaga, ekonomi kita bertumbuh, dan pertahanan kita semakin kuat. Program makan bergizi gratis memastikan anak-anak kita sehat, petani kita berdaya, dan masa depan kita cerah. Ini adalah Indonesia yang kita bangun bersama, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan kerja nyata. Saudara-saudara, dunia sedang menyaksikan kebangkitan Indonesia. Kita bukan lagi bangsa yang hanya mengikuti arus. Kita adalah poros baru, pusat perhatian global, dan kekuatan yang disegani. BRICS bukan sekadar aliansi, tetapi simbol perubahan tatanan dunia, dan Indonesia ada di dalamnya. Kita tak lagi terpaku pada dolar, kita tak lagi terikat pada satu pasar. Kita diversifikasi, kita mandiri, dan kita melaju dengan keberanian. Kepada generasi muda, kepada para pejuang bangsa, saya mengajak, mari kita dukung langkah ini. Berhentilah mencari alasan untuk meragukan, berhentilah terjebak pada fitnah dan hoaks. Kita butuh aksi, bukan nyinyiran. Kita butuh kebersamaan, bukan perpecahan. Jokowi telah menunjukkan jalan, Prabowo kini menginjak gas, dan rakyat adalah mesin penggeraknya. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang tak hanya bertahan, tetapi memimpin. Surodiro Joyoningrat, Lebur Dening Pangastuti. Indonesia bangkit, dunia melirik, dan masa depan adalah milik kita. Mari kita songsong hari esok dengan kepala tegak, hati penuh semangat, dan tangan yang siap bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.